para makhluk vertebrata di alam liar sana. Apakah kalian sudah mencoba untuk berevolusi? Kalau belum, cobalah sebanyak kalian bisa. Sedangkan saya akan melanjutkan episode sebelumnya. Solo Camping. Narik Rock, Chapter 101. Ada yang salah. Penguasa haus darah itu bingung. Soho menerobos kabut itu dan tanpa ampun menyerangnya. Hah? Bagaimana bisa? Penguasa haus darah berteriak kesakitan karena dia diserang mendadak. Dia nyaris tak bisa menghindar dan bahunya terluka. Malah hampir kehilangan lehernya. Tapi yang lebih mengejutkannya adalah alasan lain. Mengapa racun darah tidak bekerja? Kutukan yang membuat korbannya menggila. Racun Bloodshot. Racun ini memiliki efek memperkuat korbannya diiringi rasa sakit yang menyiksa ketika digunakan. Ketika penguasa haus darah langsung melepaskan racun seperti ini, rasanya seperti dibakar di tiang salib. Itu adalah kutukan kejam yang mengubah darah dalam tubuh menjadi arang dalam sekejap. Memberi kematian seketika dan tak mungkin dihindari. Karena media kutukan itu adalah darah yang mengalir di dalam tubuh korban. Kenapa bisa kau baik-baik saja? Seperti yang diharapkan, bangsawan iblis yang sebenarnya sangat berbeda. Seseorang di kejauhan bergumam dengan sinis saat menyaksikan penguasa haus darah. Queen of Insect, Plague Monarch, mengamati penguasa haus darah dengan ekspresi menghina. Mari kita lihat apakah kamu bisa mengatasi ini. Penguasa haus darah menggunakan kutukan darah yang lebih kuat pada Soho. Kali ini bukan kabut, tapi badai darah menyekimuti Soho. Queen of Insect, Plague Monarch, sedang mengevaluasi tingkat kutukan. Namun itu hanya bernilai 2 dari 10 poin. Queen of Insect, Plague Monarch, meludah. Dia mengatakan tak berselera makan. Soho dengan mudah menerobos badai darah dan mengayunkan kedua pedangnya ke penguasa haus darah. Tuan muda, kita perlu mengincar kepalanya. Aku juga tahu. Musuh memblokir serangan yang diarahkan ke kepala dengan bahu. Sangat sulit mengincar tubuhnya yang menggunakan armor. Jadi, wajah melotot yang ada di atas armor itu jelas merupakan titik lemah. Serang. Kuei. Tombak Kui melesat seperti kilat. Menyerang penguasa haus darah. Targetnya adalah kepala. Ark. Penguasa haus darah dengan susah payah menangkis serangan yang datang secara tandem dari depan dan belakang. Sambil berteriak kepada bawahannya. Hei. Apa yang dilakukan para penjaga? Keluar dan lawan orang ini. Dalam keadaan putus asa, penguasa haus darah terkejut saat dia melihat iblis penjaga berada. Mereka semua terinfeksi racun Bloodshot. Oh itu, aku juga berbagi racun tersebut dengan mereka. Soho diam-diam telah meracuni para iblis penjaga dengan racun Bloodshot setiap kali dia melewati mereka. Dia tidak mengharapkan ini. Tetapi itu adalah hasil yang sempurna. Terdesak oleh situasi tak terduga, penguasa haus darah sudah bersiap untuk serangan lain. Beru, izinkan aku menanyakan satu hal padamu. Ya tuan muda, dia belum menyadari tentang Kuei, kan? Tidak. Sepertinya dia tidak mencurigai Kuei sebagai prajurit bayangan. Kekuatan Shadow Monarch adalah kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu yang tersembunyi dalam kegelapan abadi. Aura kematian adalah teror yang bisa membuat lawan menyerah hanya dengan mendekatinya. Bahkan, karena hal tersebut, Soho biasa menakuti temannya saat masih kecil. Itu juga mengapa kekuatan Soho sebagai pewaris Shadow Monarch disegel bersama dengan ingatannya. Tapi sekarang, dia telah belajar memanfaatkan kekuatan itu sampai batas tertentu. Soho melihat sekeliling lalu berkata, "Bangkitlah." Mo. Ada teriakan aneh yang bergema di udara. Sumber suara itu adalah para Minotaurus yang telah dibunuh Soho. Dari mayat mereka, bayangan gelap mulai merayap. Ekstraksi bayangan berhasil. Ekstraksi bayangan berhasil. Tetapi sebelum para prajurit itu dapat sepenuhnya berubah menjadi diri mereka yang dulu, Soho mencoba menggunakan transformasi bentuk. Bangkitlah, Umo. Atas perintah Soho, bayangan Minotaur berkumpul menjadi bentuk bulat. Bayangan Minotaur level 1. Transformasi bentuk Gauntlet. Bayangan Minotaur level 1.
Transformasi bentuk, Gauntlet. Berubah menjadi senjata. Jika Kuei adalah tombak, kali ini adalah Gauntlet. 5 kepala Minotaur dengan tanduknya terbang seperti bola meriam dan menghantam tubuh penguasa Haus Darah. Penguasa Haus Darah terhempas dan menghantam dinding. Dinding Koloseum runtuh dan menimbunnya. Tetapi penguasa Haus Darah mampu bangkit. Apa ini? Ribuan tinju menyerangnya tanpa ampun dan tubuh iblis penjaga, yang dilindungi oleh armor akhirnya hancur. Sial. Serangan macam apa itu? Soho dengan percaya diri menjawab penguasa Haus Darah yang bingung. Itu batu Bloodstone. Esil dan Beru terkejut mendengarnya. Kebohongan seperti itu tidak akan berhasil. Penguasa Haus Darah mengertakkan gigi. Jadi itu Bloodstone dan kekuatan bangsawan iblis. Apakah alasan ini benar-benar berhasil? Sil tercengang. Bloodstone adalah kemampuan unik yang hanya dimiliki oleh bangsawan iblis. Jadi penguasa Haus Darah, yang bukan bangsawan iblis, terpaksa percaya. Kehehe. Tuan muda benar-benar luar biasa. Dengan metode ini kita dapat dengan mudah menggunakan prajurit bayangan di depan para apostel dewa asing. Beru sangat tersentuh. Sampai sekarang Sung Jinwo tidak pernah menggunakan tentara bayangan dengan mengubah wujud mereka. Prajurit bayangan disumen layaknya monster biasa, sehingga memudahkan mereka untuk menggunakan senjata dan terlibat dalam pertempuran. Jadi tidak perlu mengubah bentuk mereka. Tetapi kekuatan Soho telah berkembang dan mampu dengan bebas mengubah bentuk mereka sesuka hati. Ini benar-benar mengagumkan dan mengesankan. Aku bertanya-tanya betapa senangnya Raja melihat ini. Aku pikir Tuan Muda akan selalu menjadi larva semut yang lemah dan rapuh. Tetapi Tuan Muda dengan berani mengalahkan para apostel dewa asing sendiri. Beru menangis haru. Menyaksikan Soho melepaskan pukulan terakhir pada penguasa Haus Darah dan membuatnya tak berdaya. Menggunakan skill Storm Slash. Serangan gabungan dari badai pedang Soho, Kuei, dan Minotaur membuat penguasa Haus Darah itu terkoyak, tapi jujur saja, kekuatan serangannya masih kurang. Meski mereka menyamar sebagai iblis, lawan mereka tetaplah seorang apostel dewa asing. Tidak mungkin selemah ini. Dasar iblis sialan. Pada saat itu, penguasa Haus Darah yang murka bangkit sambil menahan serangan. Meski seluruh tubuhnya sudah terkoyak, itu hanya baju besi iblis yang dia kenakan. Kekuatan asli penguasa Haus Darah masih menyembunyikan kekuatan aslinya. Api penguasa Haus Darah tiba-tiba menjadi lebih panas dan membiru. Oh tidak. Beru merasakan bahaya dan berseru dengan mendesak. Minggir. Dia menggunakan Stellar Fire dengan mempertaruhkan nyawanya. Stellar Fire. Semburan api. Meski tidak tahu apa itu, Soho langsung mundur. Api biru yang dipancarkan oleh penguasa Haus Darah mengejar Soho seperti ular, tapi Soho memblokir dengan kedua pedangnya. Kekuatan api yang luar biasa menghantam Soho, melelehkan tentara bayangan di dekatnya. Item, Necklace of the Immortal God, menahan api. Item, Necklace of the Immortal God, telah hancur. Item peringkat D yang Soho kenakan sejak di Mesir, melindunginya sampai akhir dan berubah menjadi abu. Hampir saja. Meskipun dia selamat, itu adalah serangan yang tidak bisa dihentikan hanya dengan skill penguatan fisik. Jika bukan karena kalung dewa abadi, dia akan menderita luka bakar yang serius. Tapi ini semua bagian dari rencananya. Secara sepintas, Soho tampak tidak terluka meski menerima serangan kuat dari musuh. Bagaimana bisa kau baik-baik saja setelah terkena serangan langsung dari Stellar Fire? Penguasa Haus Darah sangat terkejut. Ini tak pernah dia alami. Namun tidak ada kesempatan kedua. Sekarang Soho tidak bisa membuka jendela toko dan membeli kembali kalung dewa abadi yang telah hancur. Dan penguasa Haus Darah menjadi sangat marah. Tidak mungkin. Itu pasti kebetulan. Bagaimana iblis rendahan sepertimu bisa menahan Stellar Fire? Api biru yang jauh lebih kuat menyelimuti seluruh tubuhnya. Tuan muda, itu berbahaya. Hindari serangan itu. Soho dengan cepat mundur, mengetahui bahwa penguasa Haus Darah akan menyerangnya tanpa ragu-ragu.
Kenapa aku harus bertarung sendirian dalam situasi menakutkan seperti itu? Sekarang, mari kita akhiri semua ini. Saat ini, kekuatan serang dan pertahanan Soho masih kurang. Namun, untungnya ada banyak sumber daya yang bisa meningkatkan kekuatan serangnya. Soho mengangkat kepalanya dan memalingkan muka dari penguasa Haus Darah yang mengamuk menuju tribun Koloseum. Ada iblis yang terkejut melihat semua kejadian. Apa-apaan ini? Bagaimana dia bisa mengalahkan penguasa seperti itu? Apakah dia benar-benar bangsawan iblis? Seperti yang diharapkan, Putra Vulkan. Di tengah teriakan histeris dan harapan, tiba-tiba Soho berteriak. Apakah kalian hanya akan terus menonton seperti itu? Tiba-tiba, teriakan Soho mengguncang Koloseum seperti guntur. Menggunakan buff, Roar of the Battlefield. Soho, yang akhirnya menggunakan hadiah dari quest darurat yang telah dia dapat dengan mengalahkan Guild Hyeonmu sebelum memasuki dunia iblis. Apa itu iblis? Apa arti dari iblis yang sesungguhnya? Mendengar kata-kata Soho, mata para iblis yang telah lama hidup sebagai budak penguasa Haus Darah bergetar. Jika kalian benar-benar iblis, jika kalian masih menganggap dirimu sebagai iblis. Saat kata-kata Soho berlanjut, para iblis menelan ludah kering mereka dengan wajah tegang. Soho menunjuk penguasa Haus Darah yang diselimuti api biru dengan tanduk vulkan, dan berteriak. Makan itu. Tepat di depanmu. Ada daging dan darah iblis yang sekarat. Penguasa Haus Darah menjadi panik. Itu karena dia merasakan bahwa atmosfer para budak yang sepenuhnya berada di bawah kendalinya tiba-tiba berubah karena ocehan Soho yang tidak masuk akal. Dengan seringai penuh percaya diri, Soho memancarkan aura dari seluruh tubuhnya. Makan dan menjadi lebih kuat. Itulah jati diri dari iblis. Dengan kata-kata itu, raungan para iblis mengguncang Koloseum. Buff, Roar of the Battlefield, menyulut kemarahan iblis yang ditekan. Api yang berkobar melonjak di dalam hati para iblis. Ketakutan akan raja penguasa yang telah memerintah mereka dengan kejam dan menindas begitu lama, lenyap, digantikan oleh keinginan yang tak terpuaskan akan kekuatan yang tak terbatas. Kekuatan menakutkan dari penguasa Haus Darah. Kalau saja aku bisa menguasainya sendiri. Aku juga bisa menjadi penguasa Haus Darah. Aku akan melahap mayat itu. Tidak, dia milikku. Aku akan melahapnya. Para iblis menuerbu ke arah penguasa Haus Darah dengan beringas. Seperti semburan api. Iblis. Esil bergumam pelan. Solo Camping. Narik Rock. Chapter 102. Kraek. Hei. Apa orang-orang ini sudah gila? Penguasa Haus Darah tak menduga situasi kacau ketika para iblis menyerangnya. Dunia iblis. Sekarang tanpa penguasa dan bahkan para bangsawannya sudah tak ada. Benar-benar dunia yang hancur. Iblis yang masih hidup tidak lebih dari makhluk yang menyedihkan seperti budak, tersiksa tak berdaya dan mati hanya sebagai karung tinju. Namun, makhluk yang menyedihkan dan tidak penting ini berani mengangkat taring mereka dan menyerangnya sekarang. Tapi bajingan rendahan dan tidak penting itu sekarang berani memberontak melawannya. Penguasa Haus Darah sangat marah mengeluarkan api biru. Dasar kalian makhluk rendahan berani sekali menentangku. Api kehidupan yang selalu membara dalam tubuh apostel yang melayani dewa asing. Api biru menyebar luas ke seluruh Koloseum, membakar para iblis yang menyerang dari segala arah. Para iblis mati terbakar seperti ngengat yang terbakar api. Namun, iblis-iblis gila yang sudah mengamuk terus menyerang penguasa Haus Darah, menggunakan mayat rekan-rekan mereka yang gugur sebagai tameng. Hanya satu gigitan saja sudah cukup. Aku bisa menjadi lebih kuat hanya dengan satu gigitan. Kraek. Tempat ini seperti neraka. Dasar makhluk gila. Penguasa Haus Darah tercengang. Mungkinkah makhluk mengerikan ini adalah budak yang dulu pernah berada di bawah kekuasaannya? Sebagai apostel dewa asing, dia memiliki misi untuk menaklukkan dan menguasai dunia ini. Tapi apa-apaan ini? Rasanya dia sendiri telah menjadi mangsa. Rasa malu melonjak dalam dirinya. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia merasa takut sekarang. Kraek.
Aku akan membunuh mereka semua. Bakar mereka semua menjadi abu dan akan kurubah mereka menjadi kekuatanku. Api biru meledak lalu menjalar ke seluruh tempat, namun para iblis tetap menyerang layaknya tsunami menerjang. Dan mayat iblis yang berubah menjadi abu dan berserakan ke segala arah. Di tengah-tengah itu semua, penguasa yang haus darah memancarkan auranya. Hahaha, kekuatanku meningkat lagi. Meskipun aku kehilangan budak yang berharga, kobaran apiku akan menyala selamanya. Dia melihat sekeliling, mencari Soho yang menyebabkan situasi ini. Bahkan jika ada beberapa kerugian, dunia iblis tidak terbatas pada tempat ini saja. Selama kekuatannya beregenerasi, dia dapat menemukan dan mendominasi pecahan alam iblis yang berkeliaran melalui celah dimensi. Namun, ada satu fakta yang dia abaikan. Saat dia membunuh iblis dan mengisi kembali kekuatannya yang terkuras. Fakta bahwa jiwa iblis yang mati terhisap ke satu tempat. Tunggu, mungkinkah? Penguasa haus darah terkejut saat dia menyaksikan pemandangan itu dari jauh. Ini dia. Soho tersenyum puas saat dia menggenggam tanduk vulkan. Tanduk vulkan melahap jiwa iblis. Tanduk vulkan melahap jiwa iblis. Tanduk vulkan yang kelaparan dengan rakus menelan jiwa iblis yang mati. Tentu, makanlah sampai kenyang. Sampai kau puas kekenyangan. Jiwa iblis yang dikonsumsi, 83, 97,113. Rasanya seperti mendapatkan jackpot. Jumlah jiwa yang dilahap terus meningkat. Dan kemudian akhirnya, ding. Tanduk vulkan merasa kenyang. Rasa lapar tanduk vulkan yang tak ada habisnya akhirnya terpuaskan. Item, tanduk vulkan. Peringkat, tanda tanya. Jenis, pedang. Kekuatan serang plus 40. Pedang yang terbuat dari tanduk iblis vulkan yang rakus. Kekuatan vulkan bersemayam di dalamnya dan akan memberi lebih banyak kerusakan. Efek, destruktif urge. Meningkatkan physical damage sebesar 300%. Efek, Demon Devourer. Saat melahap jiwa iblis, kekuatan vulkan semakin kuat. Jiwa iblis yang dilahap, penuh. Kerusakan fisik meningkat sebesar 300%. Pada akhirnya, Soho telah membuat tanduk vulkan tumbuh maksimal. Aku tidak percaya dia menggunakannya seperti ini. Esil merasa kagum. Sementara penguasa haus darah mengisi kembali kekuatannya yang melemah, Soho telah memaksimalkan kekuatan serangannya. Tapi tujuan Soho bukan hanya itu. Yah, apakah kau puas? Baiklah, berikan padaku, vulkan. Seolah menjawab permintaannya. Ding. Sebuah pesan tiba. Quest mendesak. Keserakahan vulkan telah selesai. Hadiah quest telah tiba. Apakah Anda ingin memeriksa hadiahnya? Ya atau tidak? Soho sudah tahu apa hadiah tersebut lalu mengulurkan tangannya. Kemudian set kedua tanduk vulkan muncul di tangannya. Item, tanduk vulkan kedua peringkat. Tanda tanya. Jenis, pedang. Kekuatan serang plus 40. Pedang yang terbuat dari tanduk iblis vulkan yang rakus. Kekuatan vulkan bersemayam di dalamnya dan akan memberi lebih banyak kerusakan. Efek, destruktif urge. Meningkatkan physical damage sebesar 300%. Apakah karena vulkan merasa kenyang? Anehnya, kekuatan dari pedang kedua tanduk vulkan juga tertera peningkatan 300%. Soho menggunakan kedua tanduk vulkan di tangannya, bukan taring rakan. Sekarang aku memiliki ini. Kurasa aku tidak membutuhkan taring rakan lagi. Mungkin aku harus menjualnya dan menambah dana guild. Bukankah lebih baik menggunakan dua pedang yang terlihat sama untuk teknik pedang ganda? Namun, ada eksistensi tertentu yang merasa ngeri dengan kata-kata itu. Beast Monarch, Lord of Fangs, terbangun karena terkejut dari tidurnya. Beast Monarch, Lord of Fangs, memulai percakapan. Mengatakan dia punya ide yang lebih baik. Beast Monarch, Lord of Fangs, menghentakkan kaki dan memperingatkan agar kau tak acuh. Namun, Soho, yang telah mengabaikan pesan rakan, langsung menyerang penguasa yang haus darah dengan kecepatan luar biasa. Swoosh! Soho mengayunkan pedangnya tanpa ragu. Terima kasih.
Berkatmu pekerjaanku jadi lebih mudah. Menggunakan skill teknik penguatan tubuh. Menggunakan skill Storm Slash. Kerusakan yang diderita tubuh penguasa haus darah sangat besar, jauh melebihi parah dari sebelumnya. Bahkan api biru yang ada pada tubuhnya berhamburan tertebas pedang Soho. Ini tidak mungkin. Apa aku benar-benar kalah dari orang-orang ini? Oh tidak, dewa asing. Kamu telah mengalahkan penguasa haus darah. Kamu telah naik level. Kamu telah naik level. Iblis-iblis yang masih hidup setelah kematian penguasa haus darah sangat terkejut. Dia sudah mati. Penguasa haus darah. Apakah ini benar? Bagaimana dia mati? Itu tidak bisa dipercaya. Ini sungguh mengejutkan dan menakutkan. Penguasa yang menjadikan mereka sebagai budak selama ini telah menghilang tepat di depan mata mereka, tanpa meninggalkan mayat. Bahkan para penjaga di bawah kekuasaan penguasa haus darah semuanya terbakar sampai mati. Jadi sekarang, bagaimana dengan kita? Mereka terbiasa dengan kehidupan budak sehingga mereka bahkan tidak bisa memaksakan diri untuk mengucapkan kata-kata itu dengan lantang. Esil. Di tengah suasana hening, Soho memanggil Esil. Sekarang giliranmu untuk melangkah. Hanya ada satu cara untuk membereskan situasi kacau kehilangan penguasa ini. Aku tidak bisa terus berpura-pura menjadi putra Vulkan. Sampai sekarang, dunia iblis yang dia amati adalah masyarakat dengan kasta dan hukum yang kuat. Dunia di mana iblis yang lebih kuat memerintah dan memangsa iblis yang lebih lemah. Tapi saat Raja Iblis dan bangsawan iblis yang memerintah negeri ini menghilang, seluruh sistem menjadi berantakan. Apakah para apostel dewa asing akan muncul dan memerintah negeri ini, memperbudak para iblis lagi? Ini semua karena tidak ada darah murni yang mengendalikan mereka. Jadi keluarlah. Mulai sekarang, kamu harus menguasai tempat ini. Jika tidak, siapa yang tahu kapan para apostel dewa asing tiba-tiba muncul dan mengambil alih tempat ini? Baiklah. Akhirnya Esil menampakkan dirinya dari tanduk Vulkan. Dengan kemunculan Esil yang tiba-tiba, semua mata iblis tertuju padanya. Saat mereka melihat Esil, mereka secara naluri menyadarinya. Kehadiran darah murni. Kehadiran bangsawan iblis yang sesungguhnya terpancar dari Esil. Seorang bangsawan sejati. Jika bukan karena situasi saat ini, mereka tidak akan bereaksi. Mereka adalah iblis yang berani menentang penguasa haus darah. Tapi sekarang berbeda. Berlutut. Atas perintah Esil, mereka berlutut di depannya dengan patuh. Aku Esil, Putri Radir. Bangsawan iblis terakhir yang tersisa di dunia ini. Esil melihat mereka berlutut dengan tatapan angkuh. Dahulu kala, saat masa kejayaan dunia iblis, tujuan sebenarnya dari Koloseum adalah untuk pembuktian. Duel di antara bangsawan iblis demi menentukan kehormatan mereka. Di saat duel berakhir dan peringkat ditentukan, pemenang selalu menyatakan haknya seperti ini. Mengikuti tradisi kuno, Esil dengan bangga mengungkapkan kehadirannya kepada para iblis di sini. Aku nyatakan mulai sekarang, tanah ini adalah wilayah keluarga Radir. Saat Esil membuat pernyataannya, sorakan meriah keluar dari mulut semua orang. Itu adalah sorakan yang sama sekali berbeda dari sorakan haus darah yang mengiringi eksekusi di Koloseum. Dan aku, Esil Radir, bangsawan iblis terakhir yang tersisa, memerintahkan pada kalian. Tiba-tiba, tatapan Esil beralih ke arah Soho yang berdiri di sampingnya. Dunia iblis kita akan memasuki perang skala penuh dengan para dewa asing dari dunia lain, untuk mencegah kita diperintah oleh penguasa haus darah lainnya. Sebagai satu-satunya kandidat yang memenuhi syarat untuk menjadi Raja Iblis, Esil tahu bahwa dia pada dasarnya bisa menjadi penguasa dunia iblis. Mengetahui fakta ini, para iblis yang hadir tersulut dengan semangat mendengar kata-kata Esil. Kita harus bertarung. Bersambung.